Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B3 yang beranggotakan M. Dafadwi Nugraha, Cindy Prastika, dan M. Al-Hilal Ramadoni akan membahas terkait role model dalam penerapan nilai berakhlak. Role model adalah seseorang yang dijadikan sebagai teladan hidup, panutan, atau pemberi inspirasi bagi seseorang atau sekelompok orang. Berkaitan dengan role model, setiap individu pasti memiliki sosok atau orang yang dijadikan role model terlepas dari perbedaan makna dan nilai yang diyakini setiap individu. Menurut kami, sosok yang pantas dijadikan teladan adalah Bapak Baharudin Jusuf Habibie. Bapak Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Beliau menempuh pendidikan di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan pendidikannya di Teknik Penerbangan di Jerman. Berkarir di Hamburg, Jerman, lalu dipanggil oleh Presiden Soeharto ke Indonesia. Kemudian, beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 hingga menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3 pada tahun 1998. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Nasional dan Mr. Crack di kancah global. Walaupun hanya 17 bulan, masa pemerintahan beliau dianggap sangat krusial. Nilai berorientasi pelayanan yang ditunjukkan oleh B.J. Habibie adalah beliau mendengar dan memahami aspirasi masyarakat pada saat beliau menjabat sebagai presiden, yakni penanganan krisis ekonomi tahun 98, dan beliau berhasil entaskan masalah tersebut. Pribadi B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan berhati tulus. Beliau berani untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan yang sedang kosong dan menjadi presiden, sebab beliau merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu demi rakyat. Ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok yang bertanggung jawab. Nilai kompeten yang dimiliki oleh Bapak Habibie sangatlah tinggi. Sebagai teknokrat, beliau dijuluki Mr. Crack oleh dunia. Sebagai presiden pun, beliau selalu melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Dahulu ada yang meragukan kompeten beliau sebagai presiden, dan beginilah tanggapan beliau. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas, saya itu harus menyelesaikan masalah. Belum ada kabinetnya. Tiap orang boleh demo berbicara di muka bumi ini, di Indonesia. Dan tidak boleh yang dimasuk penjara. Nilai harmonis yang dimiliki oleh Pak Habibie terbukti pada saat Pak Habibie menjadi presiden. Beliau dapat menenangkan kondisi dan membuat Indonesia menjadi kondusif kembali. B.J. Habibie juga mencerminkan nilai-nilai berakhlak yakni loyal, kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu B.J. Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman itu, B.J. Habibie justru menolak. Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman. Sejak saat itu, Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan PT Pindad. Ini dilakukan Habibie demi memberikan sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Ada nilai adaptif. B.J. Habibie menjadi sosok yang sangat luar biasa. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Habibie sangat berharga. Habibie pernah membuat pesawat sendiri, yaitu pesawat N259 dan R80. Pada saat B.J. Habibie menjadi presiden di Indonesia pada saat itu, beliau mampu untuk menyesuaikan diri terhadap segala perubahan-perubahan sehingga menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter pada tahun 1998. Orde Baru dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dengan kebebasan pers yang terbatas. Namun, B.J. Habibie mengembalikan kebebasan pers itu pada saat beliau menjabat sebagai presiden. Beliau percaya pers juga merupakan elemen pendukung yang ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.